dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami memujimu, kami menyembahmu, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus. Kami mengagungkanmu, ya Allah. Shikiarana yarala barara barara se, kiarana bayarara shande, shikiarana barala barara bu. Oh, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh
ini kerinduan kami Tuhan. Selalu dekat dengan Engkau. Karena kami tahu tidak ada tempat yang paling indah kecuali di dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami yang ada di rumah-rumah, dimanapun saat ini mengikuti saat teduh ini, setiap pribadi lepas pribadi mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami, kuatkan kami Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, saya percaya setiap kita adalah pribadi yang selalu merindukan hadirat Tuhan turun dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Tema sharing kita pagi hari ini adalah mujizat perlindungan Tuhan. Mari siapkan Alkitab kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan. Dari kitab Amsal 18 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Amsal 18 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ayat 11-nya. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal ini adalah berisi nasihat dan teguran bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan dua ayat ini, Tuhan berkata bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Namun ayat 11-nya dia berkata, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita, kitab Amsal ini memberi nasihat bagi setiap kita. Kita harus jadikan Tuhan itu menjadi menara keselamatan bagi setiap kita, bukan harta kita. Ada banyak orang karena dia menganggap dia kaya, dia jadikan hartanya, apa yang dia punya itu menjadi kota benteng baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan berkata lewat firman Tuhan ini bahwa nama Tuhan itu adalah menara keselamatan? Kalau kita selidiki Alkitab, bahwa nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Amin Saudara. Dia kita panggil sebagai Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bapa itu selalu merancangkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia akan merawat, dia akan menjaga anak-anaknya, dia akan terus dorong anak-anaknya supaya mereka bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang dewasa dan hidupnya diberkati. Kita tahu ada beberapa ayat berkata bahwa dia adalah Jehovah Rafa. Yesus itu penyembuh Bapak Ibu Saudara. Saya tahu hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin dalam keadaan sakit, mungkin karena COVID dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang begini, saudara, setiap saudara yang mendengarkan saat teduh pagi hari ini, biarlah setiap kita percaya bahwa dia adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Kita berlari ke sana dan kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia. Firman Tuhan berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Memang hari-hari ini ada banyak orang terdampak akibat COVID-19, ekonominya mungkin terganggu. Tapi saya mau bilang begini, bahwa firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Dia tetap Allah penyedia dalam hidup kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Kalau kita mau jujur, kita coba teduhkan hati kita hari ini, pagi ini. Coba lihat ke belakang bagaimana perjalanan hidup kita. Mungkin ada rasa takut, bingung di awal menghadapi situasi yang sulit ini. Tapi sampai hari ini di tahun 2021 ini kita melihat bagaimana tangan Tuhan, dia tetap menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Ada amin saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa dia adalah Jehovah Shalom.
Dia Jehovah Syama. Dia adalah Allah damai sejahtera. Dia adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Mungkin hari-hari ini banyak hal yang menakutkan hidup kita. Ada banyak hal yang gak pasti dalam hidup kita. Tapi saya mau bilang begini, kalau kita percaya, kita berlari kepada Tuhan, Dia adalah menara keselamatan kita. Dia akan memberikan damai. Dia tetap hadir dalam hidup kita. Bapak Saudara, kalau kita baca Alkitab, ketika murid-murid menyeberang, mereka dihantam oleh angin sakau. Mereka ketakutan luar biasa. Mereka pikir bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Dan ketika Tuhan hadir di sana, mereka melihat itu bukan Tuhan tapi hantu. Tapi saya mau bilang begini, di tengah-tengah ketakutan kita, Dia tetap Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Dia tetap yang memberikan damai bagi kita. Itu sebabnya Dia berkata, tenang, tenang, ini aku. Biarlah hari ini setiap kita boleh mendengar firman Tuhan ini, mendengar suara Tuhan. Tenangkan hati kita. Kita tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perahu hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu tidak akan pernah tenggelam. Karena Dia tetap Allah yang sama. Dia sanggup menolong kita. Dia adalah menara keselamatan kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi di luar sana ada banyak orang mungkin di hari-hari yang lalu. Mereka menganggap bahwa mereka kaya, mereka nggak mungkin mengalami goncangan, mereka nggak mungkin mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan di tahun 2020 sampai tahun 2021 ini. Dan ayat ini benar, Tuhan berkata jangan jadikan harta itu menjadi kubu pertahanan, perlindungan kita, tempat pengharapan kita. Tapi Tuhan mau setiap kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Sekalipun dunia ini tergoncang, kerajaan Allah tidak pernah tergoncang. Saya berdoa pagi hari ini, mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi dengan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, yang pertama yang harus kita ingat, bahwa nama Tuhan itu nama yang berkuasa. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Saudara jangan pernah cari yang lain. Saudara jangan pernah andalkan yang lain di luar Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, dan pegang janji Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang sama yang tidak pernah berubah. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah menara keselamatan kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Satu hari ketika ada wanita pendarahan 12 tahun, dia sudah coba banyak hal. Sampai satu ketika dia mendengar berita tentang nama ini. Nama yang penuh dengan kuasa. Dia belum pernah berjumpa dengan pribadi ini. Tapi satu ketika dia melihat ada rombongan besar. Dia tahu pribadi yang dia tunggu sekian lama akan hadir di tengah-tengah dia. Saudara tahu apa yang dia katakan? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, nama itu penuh kuasa. Mungkin kau gak bisa jamah dia secara fisik, tapi saudara harus jamah dia dengan iman saudara. Percaya betul bahwa Tuhan tetap hadir dalam hidup saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Firman Tuhan jelas berkata, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Ini yang pertama, saudara harus percaya bahwa nama itu berkuasa. Yang kedua saudara, Tuhan tidak hanya ingin kita percaya, karena kata percaya itu seringkali konotasinya itu pasif. Tapi yang Tuhan mau kita aktif, kita memiliki iman yang bertindak. Jadi yang kedua saudara, saudara harus punya iman yang bertindak. Saudara pegang janji Tuhan, karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu sebabnya waktu dia dengar berita-berita tentang Yesus, dia tahu ketika dia menghampiri pribadi ini, ketika dia menjamah jubahnya, dia pasti sembuh. Saya dengar baik-baik. Apa yang dicatat di dalam Alkitab, itu adalah logos. Tapi yang Tuhan mau, firman Tuhan yang kita baca, itu harus menjadi rema. Itu membawa kehidupan, membuat iman kita bertumbuh di dalam Dia. Kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara jangan pernah terjebak dengan nasihat dunia. Kelihatannya itu instan,
dan cepat menolong saudara. Tapi saya mau bilang begini, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Belajarlah untuk terus membaca firman Tuhan. Belajarlah untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling penting, belajarlah untuk mempraktekkan firman Tuhan. Karena saya percaya, ketika iman itu bertindak, maka iman itu akan menarik kuasa Tuhan. Apa yang saudara doakan, apa yang kau butuhkan, mungkin itu bicara tentang berkat Tuhan, mungkin itu bicara tentang pemulihan, mungkin itu bicara tentang kesembuhan saudara. Dia tidak pernah berubah. Melangkah, bertindak, berlari ke arah Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengar baik-baik, ketika engkau mulai bertindak, mungkin kau belum lihat hasilnya, tapi yang Tuhan mau, terus bertekun di dalam Tuhan, terus lakukan apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan firman Tuhan. Terus lakukan. Kalau Tuhan ajar kita untuk tekun, kita tekun di dalam doa kita, kita tekun di dalam pengharapan kita. Satu hari apa yang kita doakan itu pasti terjadi. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah andalkan yang lain, jangan pernah taruh harapmu, jangan jadikan hartamu, karirmu, semua yang sifatnya sementara ini. Karena itu semua sia-sia. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, yang menjadikan Yesus itu menjadi menara keselamatan baginya, dia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini mungkin kau sedang merenungkan firman Tuhan ini, mungkin kau sedang berdiam saat ini, engkau mulai flashback ke belakang, engkau mulai renungkan kembali apa yang Bapak Ibu Saudara sudah lakukan sepanjang tahun 2020 sampai hari ini. Mungkin ada hal-hal yang membuat engkau tidak fokus kepada Dia. Seringkali itu menarik engkau keluar dari jalurnya Tuhan. Hari ini mari kembali kepada Dia. Arahkan pandangan saudara kepada Dia. Saudara berlari ke arah Kristus. Jangan terganggu dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Karena percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang teman yang begitu dekat dengan saya. Ketika tahun-tahun yang lalu, khususnya tahun 2020, dia mengalami proses yang begitu berat dalam hidupnya. Rasanya dia udah gak kuat, rasanya dia mau menyerah. Tapi satu hal saya ingatkan kepada dia, bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menggenapi janjinya. Sekalipun badai itu datang, goncangan terjadi di dalam usahanya, dia harus tetap percaya bahwa nama itu, nama yang berkuasa. Dia adalah Jehovah Shammah, dia adalah Jehovah Shalom, dia adalah Jehovah Jireh. Apa yang gak pernah engkau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Dan dia mulai kembali kepada Tuhan. Dia mau mulai belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dia mulai belajar untuk terus mendekat kepada Tuhan. Dan saya melihat di dalam perjalanan menjelang akhir tahun, ada hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan. Itu yang Tuhan sediakan baginya. Kalau dia Tuhan tolong, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga ditolong oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ada amin saudara. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat kesempatan setiap kami boleh
ada di dalam saat teduh. Kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Allah. Hamba berdoa saat ini meteraikan firman-Mu dalam loh hati setiap kami. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, bahkan mungkin sedang dalam perjalanan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Campur tangan Tuhan, tarik hati mereka untuk mengerti dan mengenal bahwa Engkau adalah menara keselamatan. Kesanalah mereka berlari dan mereka menjadi selamat. Tuhan, terima kasih. Campur tangan dalam setiap pergumulan mereka. Dan biarlah tahun 2021 ini menjadi tahun kemenangan dalam hidup mereka. Apa yang hilang Tuhan gantikan melebihi dari apa yang mereka bayangkan. Tuhan, terima kasih. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti